Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Salah satu kegemaran daripada Roy Panci itu adalah melakukan glorifikasi atas segala sesuatu yang mengarah kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Hal ini pun dia lakukan tak kala Slank menciptakan satu lagu yang judulnya itu Negeri Pupu Papa, sahabat. Sontak Panci memblow up lagu tersebut dan memberikan apresiasi seolah-olah bahwa lagu itu melegitimasi apa yang dia lakukan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Sebab kita tahu bahwa selama ini memang upaya Roy Panci dengan gengnya itu sangat luar biasa agar Gibran Rakabuming Raka ini dimakzulkan. Memulai dengan isu Pupu Papa, lalu kemudian ijazahnya dipersoalkan, terutama ijazah SMA-nya ya. Lalu di hari jadi Slank, lahirlah lagu ini. Panci berpikir bahwa lagu ini ditujukan kepada Gibran, pasti itu yang ada di kepala Panci. Padahal kalau kita mendengar lagu ini adalah merupakan lagu kritik sosial ya terhadap situasi yang terjadi di bangsa kita. Dan sesungguhnya kalau kita mau lebih dalam menelisik lagu ini, justru lagu ini sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang seperti Panci ini, sahabat, yang ngeyel, ribut, melakukan adu domba, menyebarkan kebencian di media sosial. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita cek seperti apa video daripada Panci yang mencoba mengglorifikasi lagu Slank. Slank yang pada saat peringatan ulang tahunnya ke-42 kemarin, pada saat 26 Desember 2025, membuat satu lagu yang sangat bagus dengan judul Republik Pupu Papa. Ya, di lagu yang diciptakan oleh Bimo Setiawan atau Bibim ini, ya, terdapat kata-kata sakau puasa, sakau narkoba, sakau berjudi dan sebagainya. Dan kita tahu semua 99,9% Pupu Papa itu siapa, ya? Nah, orang yang nggak punya ijazah SMA. Nah, ini jadi luar biasa, ya. Selain ini sudah kembali akal warasnya. Dan mari kita mengajak masyarakat untuk kembali menggunakan akal waras, ya ini. Nah, sudah dengarkan bagaimana Panci memblow up lagu ini, seolah-olah bahwa lagu itu sekali lagi memberikan legitimasi terhadap perjuangannya. Padahal sekali lagi lagu ini adalah kritik sosial, yang sesungguhnya justru lagu ini mengarah kepada orang-orang seperti Roy Suryo ini dengan seluruh gennya. Karena kita tahu bahwa yang gemar melakukan pembelahan di negeri ini untuk kepentingan politik adalah Roy Panci, bukan Gibran, bukan Pak Jokowi. Nah, hanya saja seperti biasanya apapun yang terjadi di negeri ini, ketika informasi itu berhubungan dengan keluarga Pak Jokowi, pasti orang ini semua cuap-cuap ke publik dan berupaya mencari rasionalisasi terhadap informasi itu yang seolah-olah mendukung apa yang lagi dia perjuangkan, sahabat. Sebab kita tahu sekali lagi bahwa memang kelompok ini semua hari ini lagi berjibaku bagaimana supaya Pak Jokowi ini didegradasi oleh rakyat melalui kebohongan-kebohongan dan bualan-bualan yang dia sampaikan ke media. Nah, itulah kenapa kita ini berharap sebenarnya kinerja kepolisian ini, terus terang saja ya, saya pertanyakan kembali. Sebab hanya saya kira di bangsa ini yang begitu susah dan rumit menyelesaikan kasus sejelas membuktikan yang namanya dokumen ijazah. Padahal ini hal yang sangat sederhana sebenarnya.
Cuma kita tidak tahu dan tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya di Kepolisian Republik Indonesia ini, terutama di Polda Metro Jaya ya. Kasus ini saja sudah sangat berlarut-larut, ini sudah masuk tahun 2026 dan tak kunjung kelihatan kasus ini akan selesai, sahabat. Sepertinya memang kekuatan Rui Panci CS ini besar. Orang-orang yang ada di belakangnya sangat luar biasa, sehingga hal yang sepele pun bisa menjadi rumit. Padahal ini kan dokumen jelas siapa yang mengeluarkan. Dan itu juga mereka sudah bicara bahwa memang ijazahnya Pak Jokowi asli dikeluarkan oleh UGM. Lalu kertasnya, tulisannya, jenis tintanya juga sudah diuji lapor. Apalagi yang menjadi repot oleh kepolisian ini, ahli pun sudah dia periksa. Itu pun sebenarnya tidak perlu terlalu banyak, cukup 1, 2, 3 orang yang diperiksa ahli, selesai. Nah, tapi yang terjadi hari ini, kasus ini kemudian seolah-olah digantung. Atau jangan-jangan ini memang skenario Pak Jokowi juga, agar kasus ini berlama-lama, agar pemberitaan-pemberitaan negatif terkait dengan pemerintahan yang ada tidak disorot. Karena biar bagaimanapun kita melihat informasi hari ini ya, segala upaya pemerintah itu hampir tidak pernah dilirik oleh media, tetapi yang menjadi rating pemberitaan besar adalah soal ijazah palsu ini. Jadi memang seolah-olah isu ijazah palsu ini memang seolah-olah seperti proyek besar, sahabat, yang sengaja dipelihara. Makanya rakyat curiga bahwa jangan-jangan memang ini dipelihara. Atau jangan-jangan juga ada orang dalam lingkaran istana yang bermain. Wajar dong kita curiga. Karena kasus yang begitu sangat sederhana tidak bisa dibuktikan. Ijazah yang sudah terverifikasi melalui lembaga yang mengeluarkan itu masih saja dicurigai palsu. Dan polisi seolah tidak berkutik memproses kasus ini dengan cepat. Kita pernah mendengar dulu bahwa Pak Rianto, dia bilang 2 bulan saja ini sudah selesai. Nah, Pak Rianto ini kan mantan penyidik ya, senior, yang sekarang menjadi penasihat ahli Kapolri. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, harapan terbesar saya kira seluruh rakyat Indonesia, awal bulan ini Panji CS ini harusnya sudah ditahan, sudah P21. Karena kalau tidak, maka akan terjadi nyinyiran-nyinyiran terus sebagaimana video yang saya sampaikan tadi itu. Apa-apapun yang berkaitan dengan pemberitaan terkait keluarga Pak Jokowi, dia akan kapitalisasi. Nah, masalahnya kalau informasi terlanjur lepas ke publik, itu kan susah untuk meluruskan itu kembali, apalagi kalau sudah terkapitalisasi. Saya kira demikian, sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.